Baik, Bapak Ibu Saudara, kita mulai ibadah kita siang hari ini. Kita bersyukur sama Tuhan kalau siang hari ini kita masih boleh berkumpul, beribadah melalui Zoom. Tapi itu tidak mengurangi rasa syukur kita sama Tuhan Yesus bahwa apapun keadaan kita untuk ibadah, kita percaya bahwa kita semua punya ucapan syukur sama Tuhan. Kita patut bersyukur sama Tuhan Yesus. Kita mau siapin hati kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita katakan dengan sungguh, banyak yang kau perbuat, amin Tuhan, di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Dia Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku.
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur kau dinyatakan Tuhan Yesus. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Tuhan, kita sembahlah kita. Oh, kami bersyukur Yesus buat kasih anugerah-Mu, buat kasih anugerah-Mu bagi kami, Tuhan. Ku bersyukur. Glory bagi-Mu, Yesus. Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Amin. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Untuk doa pembuka saya serahkan kepada Pak Wawan. Oh, Tante Mary, maaf. Tante Mary, untuk doa pembuka. Kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Setiap tarikan nafas ini Tuhan, patut kami kembalikan syukur kami kepada Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Inilah kami Tuhan, jemaat Roy Antapani. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Inilah Tuhan doa kami kepadamu Tuhan. Terimalah segala Tuhan ucapan syukur kami pada saat pagi menjelang siang ini Tuhan. Dengan puji-pujian kami untuk kami mau bersyukur berterima kasih kepadamu. Di dalamnya Tuhan kami akan menerima sebagian firman-Mu
yang adalah jaminan di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-hambamu Tuhan, agar supaya Tuhan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka, mereka kerjakan itu dengan penuh. Oh Tuhan, rasa syukur kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, Engkau Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Roh Kudus ambil alih pimpinan di dalam acara ini Tuhan, agar supaya kami merasakan suasana kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, dan kami penuh dengan keberkatan. Kami buka ibadah ini bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tante. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan datang ke baitnya, kita mau terus bersyukur sama Tuhan dan memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersyukur, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersyukur, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berindu padanya. Kita katakan akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Kita katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Iya, puji nama Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa kita harus terus bersyukur sama Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat baik sama kita. Apapun hidup kita, apapun keadaan kita, Dia baik. Bapak Ibu, saya mau membuka forum kesaksian. Silakan, barangkali ada yang mau kesaksian, satu minggu semoga diberkati. Baik, saya ingin bersaksi. Kiranya Tuhan memberkati. Saya bersaksi lewat sebuah lagu ya. Tuhan Yesus memberkati.
Yesus tak usah susah, Roh Kudus tak usah cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Esa, berkatnya melimpah dahsyat. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah El Shaddai. Berkatnya melimpah El Shaddai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tante Tin buat pujian persembahan lagunya cukup memberkati. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber segalanya. Kita nggak usah takut karena Tuhan menyediakan, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menghibur kita, menjaga kita, untuk menuntun kita juga. Baik Bapak Ibu, ada lagi barangkali yang merasa diberkati satu minggu ini. Saya mau kesaksian, mau ini.
tepatnya hari ini ketika Jenny bilang saya gantiin dia. Dia bilang tadi malam setelah selesai ibadah Yud. Ibadah Yud sebenarnya kemarin tuh harusnya Jenny yang WL plus kita, tapi dia juga nggak bisa. Akhirnya saya ambil alih, saya pegang, karena dia nggak bisa. Dia bilang sama saya seperti ini, moga-moga saya besok bisa buat WL sama gitar ya kak, katanya. Oh boleh, ya udah kamu istirahat, dia cuma main gitar aja jadi saya WL. Tetapi di situ bapak ibu saudara-saudara, semalaman saya tuh tidurnya gelisah, dalam arti bukan tidak siap pelayanan, tapi kayak aduh langsung tiba-tiba ditunjuk sama Jenny untuk pelayanan, untuk gantiin dia, sedangkan lagu saya nggak persiapan apa-apa gitu ya. Sampai akhirnya tadi pagi ketika saya mau persiapan pelayanan sekolah minggu juga, karena kebetulan di gereja kami sudah tatap muka sekolah minggunya, saya pulang ke rumah, tapi dari rumah selesai ibadah sekolah minggu, saya pulang, saya cuma bilang sama Tuhan seperti ini, Tuhan tolong kasih saya lagu dong buat ibadah hari ini, karena saya tahu saya belum menyiapkan lagu, dan saya belum belum apa namanya, rada-rada kayak nggak pede dan malu gitu kan, karena kan belum belum saya kalau misalkan ditunjuk untuk WL, saya latihan sama Jenny sebelumnya, latihan dulu sejam 2 jam, saya latihan sama dia, latihan suara sama latihan musiknya. Tapi saya bilang, Tuhan kasih saya kekuatan, kasih saya Roh Kudus buat saya bisa pimpin pujian ibadah hari ini, karena saya tahu bahwa saya ibadah hari ini itu sama Tuhan, datang sama Tuhan. Jadi saya mau kasih yang terbaik sama Tuhan. Sampai akhirnya setengah jam sebelum ibadah dimulai, saya coba pikirkan lagu-lagu, dibantuin sama Jenny juga. Akhirnya ya puji Tuhan dapat lagu-lagu yang saya percaya itu bukan karena saya, tapi karena Roh Kudus yang pimpin saya untuk memberikan lagu itu. Dan saya bersyukur sama Tuhan kalau sampai dengan hari ini saya masih bisa dipakai Tuhan untuk pelayanan dimanapun itu, saya bersyukur masih diberikan kesempatan. Oleh sebab karena itu, saya percaya untuk Bapak Ibu Saudara, kita semua percaya bahwa ketika kita dipilih sama Tuhan untuk melayani dimanapun itu, kita memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik buat siapa? Buat Tuhan Yesus terutama, dan untuk jemaat-jemaat yang lain juga. Itu kesaksian saya, Bapak Ibu Saudara. Barangkali ada lagi yang mau menambahkan, Tante Mary atau Manuela? Puji Tuhan, terima kasih. Tembak langsung ya. Makanya kita harus persiapkan diri, kita kapan saja, di mana saja, dan waktu apa saja. Lah itulah yang terjadi ya. Puji Tuhan, terima kasih. Sepanjang minggu ini kami boleh mengalami keberkatan Tuhan. Keberkatan itu bukan materi ya, tetapi Tuhan izinkan semua ini terjadi. Jemaat sebelumnya kami berat untuk tinggalkan jemaat. Tapi inilah yang harus kami jalani. Dan puji nama Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Sebelum berangkat, saya berdoa, Tuhan, dengan keadaan saya ini, jangan Tuhan tinggalkan, jangan Tuhan permalukan, karena keluar daerah dan keluar pulau dan keluar jemaat ditinggalkan dengan keadaan seperti ini. Saudara sekalian, mau beres-beres pakaian malam itu untuk berangkat, karena kita berangkat dari sini jam 11 malam. Sedangkan hari itu hujan besar, banjir dalam kamar, lemari-lemari semua basah. Tuhan izinkan semua ini terjadi. Kemana? Kita mau mengeluh, tapi ini yang terjadi. Beres-beres pakaian untuk mau pergi itu, ambil pakaian itu, keluar itu pencurian di dalam kamar. Tetapi kami lewati itu, akhirnya dengan kemurahan Tuhan kami pergi dengan hujan-hujan. Tapi Tuhan berikan kami kekuatan. Tuhan berikan kami kesehatan. Dengan kaki ini, saya bilang Tuhan, dengan kaki yang harus turun naik
pesawat, turun naik bus, karena perjalanan kami ini dari Jakarta, dari sini ke Jakarta itu 4 jam, dari Jakarta ke Medan 2 jam, dari Medan ke tempat ini Tanjung Balai 2 jam perjalanan. Bayangin, 4 jam. Tapi Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kemampuan. Dan kami lewati proses demi proses. Sampai di sana kami tinggal di sebuah rumah yang dipinjam, rumah keluarga dari sebelah pihak perempuan. Kami tinggal di sana gelar tikar ya, gelar tikar, jadi kami kayak ikan pindang di sana. Mau tidur, mau turun ke bawah harus pakai tangan 2 untuk bengkok lutut. Entah itu yang terjadi yang kami alami. Tapi Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, proses Tuhan yang saya harus jalani dengan keadaan di sini saja kurang istirahat, kurang tidur dengan keadaan seperti ini, tapi semua proses itu Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya. Puji nama Tuhan. Bukan sampai di situ saja, lewati acara pernikahan itu seharian. Dari jam 2 kami sudah dandan dan tidak ada apa-apa yang masuk di dalam tubuh ini untuk seharian penuh itu. Tuhan izinkan semua ini. Kalau puasa seharian itu Tuhan berikan kekuatan. Tetapi inilah apa yang kita sudah doakan dan kita sudah minta sama Tuhan, Tuhan berikan dengan hati yang jujur. Tuhan kerjakan di dalam hidup ini. Dan puji nama Tuhan, sepanjang proses pernikahan itu dari jam 2 itu sampai pemberkatannya jam 9. Kira jam 9 habis pemberkatan tuh ada makanan atau setidaknya ada minuman ya. Tapi tidak, saudaraku sekalian, tidak ada apa-apa. Dan dari gereja itu jam 1:30 kami pergi lagi ke gedung untuk resepsi itu. Di sana disangka kita dilayani dengan baik. Tetapi itu yang terjadi. Sepanjang hari itu kami makan nasi putih. Sudah ditata di piring dan di situ ada ikan arsik, itu asli orang sana ya. Tetapi itu tiga orang satu kami tidak menikmati pesta itu, tetapi kami jalani itu proses Tuhan yang kami alami saat itu. Tuhan berikan kami kekuatan dan puji nama Tuhan, kami lewati semua itu dengan pertolongan Tuhan. Kami diizinkan semua ini terjadi, tetapi tangan pertolongan Tuhan selalu menopang kami. Apa yang kami kerjakan itu dengan tulus, Tuhan juga mengerti ya. Kami dipermalukan, tetapi Tuhan berikan kami sukacita melewati semua proses ini. Selama 1 minggu kami ada di Medan dengan pertolongan. Kami jalani itu dengan penuh sukacita dan kami pulang kembali di sini dengan segala pertolongan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Itu adalah doa juga dari jemaat. Kami bersyukur kepada Tuhan atas segala apa yang jemaat sudah lakukan kepada kami dengan doa. Proses Tuhan kami jalani. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dia baik setiap saat. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Widya. Terima kasih. Terima kasih Tante Mary buat kesaksiannya, sungguh memberkati sekali. Saya juga pernah mengalami apa yang pernah Tante Mary alami.
waktu di kampung kakak saya. Tapi benar, saya percaya, saya setuju dengan apa yang Tante Mary bilang, bahwa kalau kita melakukan semua dengan tulus, dengan tujuan fokus sama Tuhan, ya sukacita yang Tuhan kasih, bukan kayak yang jadi sungut-sungut, tapi kayak sukacita yang luar biasa, yang benar-benar kayak ya udah Tuhan, kami bersyukur gitu. Terima kasih Tante Mary. Kita mau nyanyikan pujian lagi, Yesus teramat baik. Harapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku, Yesus. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman, tapi sebelum itu saya mengundang Bapak Ibu untuk kita membaca ayat dari Yakobus. Yakobus 4. Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-17. Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-17. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat Alkitab kita di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan, Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat yang ke-13, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat yang ke-14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat yang ke-15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat yang ke-16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat yang terakhir 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita mau nyanyi sentuh hatiku. Tak aku mencintai segala yang telah terjadi, pernah sendiri
hidupku menjadi yang baru. Emas yang kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Untuk doa pembuka, untuk doa firman, Pak Wawan. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur pada pertengahan ibadah kami siang hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan kesaksian, biarlah kiranya semua itu boleh semakin meneguhkan kami, boleh semakin menguatkan kami untuk kami tetap mengiring Engkau, untuk kami tetap menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami bersyukur terlebih segala yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami percaya semua adalah karena kasih-Mu yang senantiasa Engkau alirkan di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau yang mengurapi kami Tuhan, hati pikiran pendengaran kami, agar firman-Mu yang sebentar Engkau tabur mulai hamba-Mu boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami, boleh membentuk kehidupan kami, sehingga semakin hari kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau boleh membentuk kami Tuhan, menjadi emas murni yang senantiasa berkilau bagi setiap orang yang kami jumpai Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, biarlah kiranya Roh Kudus boleh tercurah atas hamba-Mu, sehingga hanya suara Engkau yang kami dengarkan melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ini Pak Gembala ada apa? Ke Pak Gembala atau bagaimana? Ini sudah siap. Ya, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Sudah siap. Jalani aja. Ya, oke. Terima kasih. Selamat siang semua. Saya berterima kasih pertama kepada Tuhan yang sangat baik, dan Bapak Ibu Gembala yang kembali mempercayakan untuk saya menyampaikan firman Allah. Semoga firman Allah ini tidak menjadi batu sandungan ya bagi kita semua. Tapi saya masalah bersyukur. Hari ini saya sedikit sedih, saudara, sedikit agak emosi. Emosi karena saya tahu Tuhan itu sangat baik.
hari Kamis, hari sorenya saya dapat WA, dapat tugas firman Tuhan untuk hari Jumat doa. Sore-sore, saudara, sekitar jam 4:30. Saya katakan kepada yang koordinator tersebut, saya katakan, saya tidak bisa, karena diberi firman Tuhan dengan cara mendadak. Saya berkatakan demikian. Lantas, mereka tahu, ya, kalau saya dikasih tugas jangan mendadak. Oke, akhirnya oke, terima kasih. Dan kebetulan saya katakan saya ada di luar kota, jadi saya tidak bisa. Nah, tadi ya Ibu Gembala telepon ke istri pada waktu kita ada di luar. Ibu Gembala telepon, coba itu lihat WA dari Pak Gembala katanya. Oke, lagi di jalan sampai di rumah. Saya baca WA-nya, Pak Gembala menyuruh saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya bingung, saudara. Di situ sisi lain, Bapak Gembala katakan, saya ada pelayanan baptisan, tidak bisa diwaktukan untuk ditentukan bisa atau tidak. Ya, saya juga pernah melihat kalau kita menjalani satu acara baptisan tidak bisa diprediksi jam sekian selesai. Di sisi lain, kemarin saya menolak firman Tuhan, kalau beri saya jangan mendadak. Tetapi ini satu, ya saya katakan bukan satu kebetulan, tetapi saya mengerti keadaan Bapak Gembala, dia tentu sulit untuk melakukannya. Bagaimana dia juga mengerjakan pekerjaan Tuhan baptisan, di sisi lain dia tidak bisa meninggalkan jadwal yang harus jam 11. Nah, itu yang membuat saya kadang-kadang bimbang. Saya katakan, istri bilang, gimana dijawab? Saya berkata, jawab, ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, bantu saya dalam doa. Ya, saya ada di luar kota, saya ada di Klaten, nah istri saya ada di Adik, dan saya ada di adik saya juga. Jadi begitu selesai, tadi saya baca WA, istri saya taruh, langsung saya pergi ke Adik. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, hari ini kita akan buka langsung di dalam firman Tuhan. Ya, semua saya harap saudara dalam pemeliharaan Tuhan, semua dalam lindungan, dan Tuhan selalu itu yang menjadikan pokok sumber kita. Kita akan buka di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Puji Tuhan. Saudara, kita dikatakan harus ya tetap kuat. Tadi pagi saya mendengarkan firman Tuhan ya di dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Hendaklah engkau tetap kuat, hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Hari ini saya menyampaikan hendaklah engkau tetap kuat. Beberapa hari ini banyak banjir, banyak bencana yang kita lihat di televisi. Ya, Kalimantan mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu tidak pernah saya dengar Kalimantan banjir. Tetapi sekarang beberapa hari ini, bahkan berminggu-minggu mereka mengalami banjir. Tanah longsor, ya ada gempa bumi. Saya lihat kemarin juga ada batu di daerah Pacitan yang bergerak secara ya seperti lumpur begitu. Nah, ini fenomena yang terus akan terjadi dan makin lama makin terjadi. Karena firman Tuhan selalu katakan hari-hari terakhir akan menjadi lebih sulit. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang kuat, ya katakan kita kuat di dalam Dia, kita pegang janji Dia, kita kuat di dalam iman kita kepada Yesus, maka Dia akan selamat. Saudara, hendaklah kita kuat, ya lakukanlah itu dengan kuat, dengan iman. Jadi Alkitab katakan bahwa orang yang kuat adalah orang yang
memenuhi kriteria bagaimana dia mau sungguh-sungguh taat kepada dia. Jadi bukan hanya kita tuh, oh saya ikut ibadah, saya memberi persepuluhan, saya rajin, itu sudah selesai. Enggak, tetapi firman Allah kata, kita harus terus kuat, bertambah, 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 dan bertambah. Ya. Banyak orang yang mengikut Kristus merasa dirinya sudah kuat. Ya, karena dia dikatakan saya sudah rajin berdoa, saya katakan saya sudah rajin ibadah. Tetapi ya versi firman Tuhan katakan hendaklah kita kuat terus bertambah, bukan hanya tentang doa kita sudah selesai, tentang kita ibadah selesai, kita tentang berpuasa selesai, enggak. Tetapi kita harus dapat menanggung kelemahan sesama. Ya, kekurangan sesama kita di dalam Tuhan, kita harus mau bertanggung. Ya, Roma 15 ayat yang pertama, ya, surat Roma 15 ayat yang pertama, ya, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ya, di situ ayat yang kedua katakan setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Ya, jadi kita yang kuat, ya, kita harus bertambah, dan juga bisa menanggung sesama. Dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dalam hal apa? Tentu yang pertama tentang hal spirit, tentang hal rohani. Banyak kelemahan anak-anak Tuhan, ya. Banyak orang-orang juga yang saya dengar, ya, orang Muslim pun pada waktu dia mengalami sakit yang bertubi-tubi, seperti adik ipar saya ini, dia bertubi-tubi waktu saya dari Tangerang pulang ke Klaten, bawa dia ke Klaten. Dia katakan, ya wislah, orang Jawa dia, wislah, kalau wayai mati, gini aja dia bilang. Kayak udah terjadi kayak seperti ya sakitnya bertubi-tubi, sakitnya terus-terusan. Jadi ada sedikit rasa sedikit putus asa. Istri saya katakan nggak boleh bicara begitu, Mas, katanya. Ya, segala sesuatu itu memang sudah waktunya. Kalau ada orang yang lagi tidur dipanggil Tuhan dan sebagainya, istri saya katakan gitu. Jadi inilah kita yang kuat harus menanggung orang yang lemah dalam iman, lemah dalam rohaninya, ya, membantu dalam dia doa, membantu dia dalam rajin untuk membaca firman Tuhan. Semua kita harus yang kuat ini. Jadi saya percaya, saya yakin jemaat di Antapani adalah jemaat yang kuat. Saya perhatikan mereka mau sungguh-sungguh mencari ibadah. Ya. Ibu Gembala katakan, sekarang sudah enak, ibadah sekarang di rumah. Seperti sekarang ini. Jadi, gereja yang masuk. Bukan kita datang ke gereja, tetapi kita sudah bisa ibadah dengan cara gini. Kita harus merasa bersyukur, dan kita pakai waktu kita untuk sungguh-sungguh, supaya kita lebih kuat. Ya, lebih kuat. Ya. Dikatakan, kita ya berjaga-jaga, kita itu berdiri teguh supaya kita kuat di dalam Dia untuk terus menyokong sesama kita dalam kelemahan. Ya, kalau dikasih sekali, 2 kali, 3 kali menyokong kelemahan, dia tidak mau, ya Amsal katakan seperti orang bebal. Ya, bukan lagi tidak bisa diajar lagi, kalau sudah dikasih tahu, dikasih pengertian, tidak bisa, dia adalah orang yang bebal, ya, mengasihi Tuhan dan sesamanya. Lukas pasal 10 ayat yang ke-27. Lukas 10 ayat yang ke-27, ya. Jadi kita juga menanggung kelemahan dalam sesama, ya, kita yang kuat, kita mau terus. Lukas 10 ayat yang ke-27. Jawab orang itu, kasihilah ya Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segala kekuatanmu, dan
dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini ya, Yesus katakan betul itu. Jadi kita harus juga mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi sesama juga kita harus lebih mengasihi kepada Tuhan. Orang yang kuat di dalam Tuhan pasti dia taat akan perintah. Orang yang taat perintah pasti itu dia orang yang kuat di dalam Tuhan. Ya, kalau kita nggak sungguh-sungguh, kita nggak taat akan perintah Tuhan, kita nggak setia, orang itu pasti dia orang yang nggak kuat, lemah. Begitu dia dapat goncangan, dengar berita ini, aduh, bagaimana ya saya? Aduh, takut. Tetapi kalau kita yang taat firman Tuhan, kita taat akan Tuhan, ya, akan perintah Tuhan. Pada saat kita mendengar gonjang-ganjing dengan masalah badai dan sebagainya, bencana, kita tahu firman Allah sudah katakan semua itu adalah awal. Jadi firman Tuhan sudah terangkan. Jadi kita itu memang harus terjadi, dan itu memang harus, dan makin hari makin lebih sulit. Saudara-saudaraku, ya, Eropa akhir-akhir ini mulai lagi naik pandemi atau virus COVID-nya mulai lagi naik. Mereka dilarang pemerintah di Belanda, tadi malam saya melihat, ya, dilarang sama pemerintah bahwa ada lagi PPKM lah istilahnya, atau pembatasan lagi. Mereka protes, bakar motor, bikin kerusuhan. Mereka tidak mau, merasa dirinya sudah lebih baik. Ya, aturan-aturan. Nah, inilah saudara-saudaraku, ya, orang yang kuat di dalam Tuhan, saya katakan orang yang taat akan perintah Tuhan. Ya, orang yang taat akan perintah Tuhan, dia pasti orang yang kuat. Ya, kita yang kuat, ya, kita yang mau jemaat Antapani, jemaat yang rajin dengarkan firman Tuhan, ya, tidak mau absen saya mau sebanyak-banyaknya dengar firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan ini yang membekali hidup kita untuk masa-masa akhir ini. Ya, ada pujian katakan, ku tak tahu akan hari esok. Ya, ku tak tahu akan hari esok. Apa yang akan terjadi? Ya, langit akan gelap. Ya, surya atau matahari itu dia akan lenyap semuanya, akan menjelang kedatangan. Tetapi kita yang kuat, kita akan terus, ya, terus setia sama Tuhan, terus baca firman Tuhan, terus mendalami firman Tuhan. Ya, persoalan hidup itu pasti kalau kita pegang terus sama Tuhan, ya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kita lanjutkan, ya, orang yang mau kuat, yang terus tahan dalam Tuhan adalah yang dapat menanggung kesukaran dalam hidupnya. Ya, orang yang kuat, dia dapat menanggung kesukaran. 2 Korintus pasal yang ke-12, 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi ya bagi kita. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Ya, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi, ya, orang yang kuat, dia dapat menanggung kesukaran dalam hidup. Dia terus menanggung. Ya. Paulus juga di dalam Filipi pasal yang keempat, ya, dia tahu apa itu kesukaran, dia tahu apa itu kelimpahan, dia tahu akan itu aniaya, dia tahu semuanya karena dia kuat di dalam Tuhan. Ya, Filipi 4 ayat 13, ya, segala perkara, segala sesuatu dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi orang yang kuat, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau berdiri dengan teguh, ya, mengasihi sesama, kita tanggung, kita mengasihi Tuhan juga, ya, kita juga mau bisa, ya, orang yang kuat itu dia bisa mengalami, dia bisa menanggung kesukarannya sendiri, ya, dia orang yang kuat dapat menghadapi kesukaran hidup dengan tentu tenang,
tidak tergesa-gesa karena dia mengandalkan Tuhan Yesus. Ya. Orang yang dapat menanggung kesukaran, dia dapat mengandalkan Tuhan dengan tidak gopoh-gopoh, tidak dengan rusuh, tetapi dengan tenang dia datang kepada Tuhan, dia minta pimpinan Tuhan, apa yang aku kerja. Saudara, tadi waktu saya habis nurunkan istri saya di adik, dan saya ke adik saya di ya sekitar 6 kilo, saya dengar tiba-tiba ada suara katakan, ya, hendaknya engkau bersukacita. Saya nangis sudah di dalam mobil. Saya pergi karena terus terang saya dapat tugas yang begitu sangat-sangat mendadak, dan saya memahami juga Bapak Gembala dia juga tidak bisa memprediksi dengan waktu. Sehingga saya katakan, Tuhan tolong saya. Saya lampu merah, saya jadi Tuhan tolong saya, bagaimana? Saya takut, saudara. Saya katakan saya takut. Bagaimana saya bisa menyampaikan? Tapi Tuhan tolong. Saya ingat firman Tuhan. Aku sekali-kali nggak akan meninggalkan. Roh Kudus, Pak, tolong kamu. Nah, tadi saya dengar kesaksian dari Ibu Gembala, saya dengar kesaksian dari Widya juga demikian. Ya, dikasih tugas mendadak, bingung. Bagaimana? Bingung. Betul. Kalau tugas mungkin secara dunia mungkin is okay, ya, oke. Tetapi ini dalam soal spirit, soal rohani, tentu ada tanggung jawab. Nah inilah, saya diingatkan lantas saya langsung tenang, Tuhan tolong saya parkir, saya ke adik, saya langsung ke atas, saya berdoa, sebentar, Tuhan tolong saya, bagaimana. Tetapi inilah yang dapat saya katakan. Saya akan mengandalkan Tuhan, saya terus mengandalkan Tuhan, karena saya mau jadi orang yang kuat. Jemaat di Antapani, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan terus adalah orang-orang, saya mau jadi orang yang kuat. Menghadapi hidup ini sulit apapun masalah, tetapi kalau aku mengandalkan Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan, maka aku akan menjadi orang yang kuat. Ayat-ayat yang terakhir, saya katakan buka di dalam Matius 23, Matius pasal 18, maaf ya, Matius 18 ayat yang ke-21 dan 22. Ini ayat yang terakhir sampaikan. Demikian bunyi firman Tuhan, Matius 18 ayat ke-22. Ini kan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Jawab Yesus kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi orang yang kuat, dia bisa mengampuni terus-menerus. Ya, orang yang kuat, dia yang tetap di dalam Tuhan, dia bisa harus mengampuni. Memang sulit, saudara. Ya, saya berbicara dengan beberapa jemaat juga, anak Tuhan kan, aduh om, susah mengampuni itu, sulit. Ingat kesalahan orang itu gampang, tapi kalau untuk mengampuni, aduh, ingat mengampuni, aduh susah. Tapi Ibu Gembala selalu katakan, lepaskan pengampunanmu. Itu sulit untuk mengampuni. Terus-menerus untuk bisa mengampuni. Kesalahan orang kita mungkin ingat-ingat, tetapi kita mau belajar, Tuhan mau ajar saya untuk bisa mengampuni. Terus. Orang yang sungguh-sungguh kuat, dia orang bukan hanya mengasihi Tuhan, bukan saja mendengarkan perintah Tuhan, tetapi dia juga harus bisa mengampuni. Mengampuni sulit. Saya kemarin beberapa hari lalu saya baca status anak Tuhan dikatakan mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Jadi mengampuni bukan hanya sekedar mengampuni udah, tetapi di belakangnya dia masih ingat-ingat lagi. Mengampuni yang sesungguh adalah mengampuni dan selesai, tidak lagi diingat-ingat. Ya, saudara-saudaraku, belajar kita mengampuni. Orang yang kuat Allah pasti sanggup, Allah pasti mampu untuk menolong. Ya, mendoakan musuh itu sulit, tapi dia harus lakukan.
harus menjadi orang yang kuat. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sulit bagi kita untuk terus hidup dalam dunia, terus kesenangan dunia, tapi kita harus belajar bisa mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Sulit, saudara. Saya katakan sulit, sangat sulit, nggak bisa. Oh, kejelekan orang. Dia bikin fitnah saya. Dia benci saya. Dia bikin susah hidup saya. Usaha saya hancur oleh karena dia. Bagaimana saya bisa mengampuni? Sekarang saya susah. Dia enak dan sebagainya. Tetapi Yesus katakan, mengampuni lebih sungguh. Lebih sungguh mengampuni. Mendoakan dia. Itu yang Tuhan mau. Kalau kamu menjadi orang yang kuat, kamu harus bisa mengampuni. Kamu harus bisa mendukung dia dalam doa. Kamu harus mendukung dia dalam spirit rohaninya. Terus untuk maju kita dalam Tuhan. Ya, saya katakan, orang yang paling cepat meminta maaf adalah orang yang berani. Orang yang paling cepat untuk memaafkan adalah orang yang paling kuat. Dan orang yang cepat melupakan kesalahan orang lain adalah orang yang paling berbahagia. Ya, jadi orang yang paling cepat memaafkan atau melupakan atau mengampuni adalah orang yang paling kuat. Dan orang yang cepat melupakan kesalahan orang adalah orang yang paling bahagia. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Kita mau jadi orang-orang yang kuat, kita mau jadi orang-orang yang terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan tolong. Kita sudah dengar firman Tuhan yang sangat baik. Ya, saya dapat merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Pak Yos. Gimana mendadak, tetapi saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, itu Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Ayat-ayat itu keluar tanpa kita rencanakan. Dan ini berkat yang luar biasa. Jadi pengalaman saya juga sering begitu. Dan memang tadi saya sudah memang tidak bisa lah ya. Dipuji Tuhan, saya percaya bahwa semua inilah pekerjaan Roh Kudus. Dan kita semua sudah diberkati. Mari kita masuk dalam doa. Maha besar Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan lewat hamba-Mu, walaupun itu secara mendadak, dan kami percaya bahwa Roh Kudus yang sudah memimpin dia, Roh Kudus sedang mengingatkan kami semua, jemaat Elroy ini, Antapani ini, agar kami kuat untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebetulnya kalau kami melihat diri kami tidak mampu, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus sebagai penolong, kami mampu untuk melakukan, untuk menolong, untuk bisa mengampuni kesalahan, untuk melupakan segala kesalahan, dan untuk saling melepaskan pengampunan. Kami percaya Tuhan punya rencana dan kehendak yang baik dalam hidup kami, jemaat yang Antapani, untuk membuat kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan sudah berbicara lewat hamba-Mu Bapak Yos. Tuhan, Engkau berkati dia Tuhan dengan pengorbanannya, kesediaannya Tuhan untuk melayani. Tuhan berkati apa yang menjadi kebutuhan rumah tangganya, Tuhan adakan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Bapa, bahkan Engkau berkati seluruh sidang jemaat, bahkan semua yang sudah ambil bagian dalam melayani Tuhan pada saat ini. Tuhan berkati sesuai dengan janji-Mu, dan ingatkan kami Tuhan untuk selalu kami berbagi dengan orang yang membagi firman dengan kami, sehingga Tuhan, inilah orang kuat untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu menjadi bukti bahwa kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan kuatkan lewat firman dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan akhiri semua ini. Kami percaya Tuhan, kami sudah diberkati Tuhan. Dan selanjutnya biar firman ini membekali kami terus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat, segala usaha pekerjaan mereka,
pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi, biar Tuhan tolong buka jalan kalau ada yang dapat jalan buntu. Tuhan tolong kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Yang khawatir Tuhan sadarkan Tuhan bahwa Bapa sudah sediakan semuanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Terpujilah Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa, untuk negara kami, pemimpin-pemimpin bangsa, agar Tuhan boleh nantiasa berbicara kepada mereka untuk melakukan tugas-tugas negara mereka. Demi untuk bangsa ini, supaya tetap tenang menghadapi COVID-19, tidak ada kekacauan, sebaliknya kami berdoa, COVID ini segera akan berakhir, ekonomi pulih kembali Tuhan, di mana dalamnya gereja boleh bertumbuh, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya, hari Bapak Ibu Saudara sekalian, yang diberkati Tuhan dengan iman kita angkat tangan, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera Bapa di surga, kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini. Besok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Diberkati engkau dalam hidupmu, rumah tanggamu, usahamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati makan siang di rumah masing-masing. Nah.